Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 416. Di belakangku ada sandaran. Pria botak memegangi pisau, berdiri sendirian di tempat dirinya tertegun. Apa yang terjadi? Dia masih belum mulai, lebih dari 20 anak buah yang dibawanya, dalam sekejap lenyap. Tangan kiri Rocky memegangi suri jiang yang tertegun, mengulurkan tangan kanan, lalu menggerakkan jari secara menantang ke pria botak. Pria botak merasa dirinya direndahkan, dadanya langsung muncul sebuah penghinaan, tetapi kakinya malah seperti akar, sama sekali tidak berani maju. Orang ini bahkan berani meremehkannya. Tetapi pria botak hanya berani memarahi di dalam hati, sama sekali tidak berani maju. Tangan yang memegang pisau sedikit gemetar, bahkan kedua kaki juga melemas. Dia alias pria botak adalah pasukan berkompetennya Dennis, sudah berada di kota Wasa selama 7-8 tahun, bahkan ekspresi tidak berubah setelah meminum darah. Hari ini malah muncul rasa ketakutan. Lawan ini sangatlah mengerikan. Angin gunung bertiup melewati hutan belantara, sekitar penuh keheningan, hanya ada suara nafas ketakutannya. Di sini sangat sepi, bahkan jika dia memotong dirinya menjadi potongan-potongan kecil, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat ini, pria botak mendengar Rocky berbicara. "Kamu tidak kemari, apakah ini aku pergi ke sana secara pribadi?" "Jangan kemari." Pria botak berkata dengan ketakutan, kalau tidak aku akan memanggil orang." Rocky menendang seorang pria berbaju hitam di tanah, lalu berkata sambil merasa lucu, "Bukankah mereka semua adalah orang yang kamu panggil kemari? Apakah kamu masih memiliki penyerangan mendadak? Sialan." Tangan pria botak yang memegangi pisau terus gemetaran, dia berteriak dengan suara serak, "Aku beritahu kamu, aku masih memiliki sandaran di belakang. Jika kamu berani menyentuhku, bosku alias Dennis tidak akan melepaskanmu." Ternyata adalah dia. Rocky mengangkat alis, tidak disangka adalah orang yang familiar. "Sial, jangan bertingkah seperti kamu sangat mengenalnya." Pria botak mengambil ponsel lalu berteriak, "Kak Dennis adalah bos distrik selatan, hanya orang kampungan sepertimu, apakah pantas mengenal Kak Dennis? Aku beritahu kamu, Kak Dennis adalah saudaraku, kamu melepaskanku pergi atau menunggu Kak Dennis datang memotongmu secara pribadi." Hahaha. Dia mencoba bertingkah sombong untuk menekan Rocky, tetapi seluruh tubuhnya tidak mendengarkannya, sambil tertawa sambil gemetar. Pria botak menelepon sambil gemetaran, lalu berkata dengan sedih, "Kak Dennis, aku bertemu lawan hebat, dia mau mematahkan kakiku. Kamu cepatlah datang ke Akiyama." Dennis sedang duduk di kursi sambil minum teh hijau Biluocun, di belakang badannya berdiri 8 pria tangguh berbaju hitam, dan ada juga 2 wanita montok yang berlutut di lantai untuk memijat kakinya, mengangkat alis sambil berteriak, "Siapa itu? Siapa yang berani memprovokasi orangku? Dia preman yang dari mana?" "Orang kampungan ini bernama Rocky." Pria botak menatap ke arah Rocky dengan ganas, mengertakkan gigi dan berkata, "Dia masih memukul semua saudaraku sampai terluka parah. Kak Dennis, kamu kemarilah dan bunuh dia." Selesai berkata, dia masih sengaja tersenyum bangga ke arah Rocky, "Kampungan, kamu berani menyentuhku. Kak Dennis ingin nyawamu." Perkataan masih belum selesai, di dalam ponsel tiba-tiba terdengar raungan keras Dennis. "Siapa yang menyuruhmu pergi mencari masalah dengan Kak Rocky? Hah? Kamu segera berlutut dan memohon maaf kepada Kak Rocky."
Kamu sudah buta sampai berani pergi memprovokasi Kak Rocky. Aku akan menggali bola matamu dan memberi makan ke anjing. Suara raungan Dennis, seolah-olah membawa air liu, yang menyembur keluar dari ponsel. Pria botak ketakutan sampai memucat, tertegun karena teriakan itu, lalu bertanya dengan suara gemetar, "Kak Dennis. Kak Rocky yang waktu itu kamu pergi ke bandara untuk menjemputnya." Waktu itu, Dennis secara khusus membawa orang pergi menjemput bos di bandara, bukan orang kampungan yang di depannya, kan? Selain dia masih ada Kak Rocky yang mana, dasar tak berguna. Cepat berlutut dan memohon Kak Rocky untuk menghukummu. Jangan mengatakan Kak Rocky mematahkan kedua kakimu, setelah kembali aku akan memelintir kepalamu. Setelah Dennis selesai berbicara, dia menutup teleponnya. Pria botak dimarahin sampai wajah memucat memandang ke arah Rocky dengan gemetaran. Orang ini adalah bos Wisnu. Bajingan ini mencelakai dirinya menendang lempengan besi kali ini. Bam! Pria botak tiba-tiba berlutut di tanah, lalu bersujud kepada Rocky. "Kak Rocky, ampuni aku buta sampai berani memprovokasi Anda. Aku pantas mati. Mohon Kak Rocky berbesar hati, mengampuni nyawa tak berhargaku ini." Pria botak sambil bersujud, sambil menangis, air mata dan ingus langsung mengalir. Dia menyesal, jika bukan karena ingin mendapatkan uang untuk melewati festival musim semi, bagaimana bisa menerima kerjaan yang begitu berduri. Rocky baru hendak berbicara, ponselnya berdering. Begitu melihat adalah panggilan telepon dari Dennis, dia membuka speaker telepon. Begitu menjawab, dari ponsel langsung terdengar suara hormat Dennis. "Kak Rocky, bawahanku telah menyusahkan Anda, mohon Kak Rocky mengampuni." Bajingan yang tidak punya mata ini, beraninya menghalangi Kak Rocky. "Kak Rocky, bajingan ini terserah kamu bagaimana mengatasinya, ingin bunuh atau potong, semua dengarkan instruksi Kak Rocky." "Dennis, orangmu tidak ada apa-apanya," Rocky berkata dengan datar. Pria botak ini terlihat seperti orang bodoh, yang seperti otaknya bermasalah. Denny berkata sambil tersenyum, "Yang Kak Rocky katakan benar, aku sudah muak melihat bajingan ini dari awal. Kak Rocky jika takut akan mengotori tangan, aku akan menghabiskannya secara pribadi, ketika kembali akan mengupas kulitnya, lalu mengirimkannya kepada Anda sebagai lentera. Aku sekarang ke sana untuk meminta maaf kepada Kak Rocky secara pribadi, lalu akan memberikan 40 miliar sebagai ganti rugi, dan akan mengundang Kak Rocky minum teh." Pria botak berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetaran, keringan dingin bercucuran di dahinya. Wajah menangisnya seperti ibunya meninggal, menangis begitu keras, lalu berteriak, Kak Rocky, kulitku kasar, dijadikan lentera tidak transparan, bagaimana jika Anda mengganti?" Rocky tersenyum, berkata, "Tidak perlu lentera, aku melepaskannya masih ada sedikit kegunaan, kaki juga dibiarkan dulu." "Terima kasih, Kak Rocky." Dennis dengan cepat berterima kasih, lalu berteriak, "Orang tak berguna!" cepat bersujud kepada Kak Rocky. Pria botak menangis hebat, tiba-tiba mendengar dirinya tidak perlu mati, langsung senang dan terburu-buru merangkak kemari dan bersujud kepada Rocky. "Terima kasih Kak Rocky sudah mengampuni nyawaku, aku seumur hidup ini akan bertarung menembus api dan air untuk Kak Rocky, dan kehidupan selanjutnya akan menjadi seorang wanita untuk melayani Kak Rocky." Rocky meliriknya sekilas, kulit kepalanya menjadi kebas. Pria botak ini sangat kekar dan kasar, otak juga bodoh, jika sungguh menjadi wanita itu pasti sangatlah jelek. Pria botak sudah bersujud beberapa saat, lalu berkata dengan menyanjung, "Kak Rocky, semua ini karena Wisnu yang menghasut aku untuk mencari masalah dengan Anda.
Aku sekarang akan pergi memukul dia, membantu Kak Rocky melampiaskan amarah. Begitu mendapatkan kembali nyawanya, pria botak bergegas ingin mendapatkan jasa, bangkit kemudian mengangkat kerah Wisnu dari pinggir jalan, dan menyeretnya ke jalanan. Mulut Wisnu masih dipenuhi potongan rumput, sudah jatuh pingsan. Pria botak mengeluarkan potongan rumput di dalam mulutnya, membuka kancing celana, lalu berniat buang air kecil untuk membangunkannya. Ah! Begitu Suri Jiang melihatnya melepas celana, langsung menutup mata dengan malu. Air kencing berbau busuk itu terkena wajah Wisnu. Setelah beberapa detik dia terbangun, begitu membuka matanya, langsung melihat air kencing yang menghampiri wajahnya, langsung memenuhi mulutnya. Pria botak, beraninya kamu mengencingiku. Wisnu merasa jijik sampai hampir muntah, mulutnya penuh dengan bau busuk, perutnya tiba-tiba mual. Pria botak melihatnya sudah bangun, menaikkan celananya, lalu meninju dan menendang Wisnu. Sialan! Siapa yang memberikanmu keberanian untuk menyerang Kak Rocky? Wisnu dipukuli sampai sengsara, terus berteriak kesakitan. Pria botak memukuli dengan kejam, tanpa ampun sama sekali, memukuli Wisnu sampai setengah mati, lalu baru mengangguk dan membungkuk kepada Rocky untuk meminta instruksi. Kak Rocky, bagaimana mengurus orang ini? Bunuh atau potong? Rocky meliriknya sekilas, hanya melihat wajah Wisnu berlumuran darah, lalu berkata dengan datar, dia dan aku memiliki taruhan, sebuah lengan dan kaki. Baik, jangan mengotori tangan Kak Rocky, aku akan membantu Kak Rocky memotongnya. Pria botak tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengambil pisau dan menebasnya ke lengan Wisnu. Cahaya dingin melintas jiwa Wisnu, sudah setengah ketakutan, dia berteriak dengan panik, tunggu. Rocky, pertandingan belum berakhir, aku belum kalah. Jika kamu memotong tangan dan kakiku, ini namanya melanggar peraturan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.